Hei! Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan sadis yang terjadi pada seorang nenek dan juga cucunya di dalam kamar rumah mereka. Kedua korban ini ditemukan bersimbah darah penuh dengan luka pada bagian tubuhnya. Apakah yang melatar belakangi dari kasus pembunuhan sadis ini? Yuk kita simak videonya. Sebelum gua membahas pada kronologi dari kasus ini, kita berkenalan dengan dua sosok wanita yang menjadi korban pembunuhan. Dia merupakan Yeti berusia 14 tahun, merupakan siswi SMP Negeri 13 Kaur, dan neneknya yang bernama Bida usia 70 tahun. Kedua korban ini merupakan warga Desa Karangdapo, Kecamatan Semidang, Gumai, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu. Mereka hanya tinggal berdua di rumah tersebut. Pada saat kejadian tersebut, sang kakek sedang pergi ke tempat salah satu anaknya yang berada di Bintuhan. Sementara kedua orang tua Yeti sedang bekerja di perkebunan kopi daerah Jambi. Sementara penemuan ini berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, sekitar pada jam 7 pagi. Pada pagi itu, ada seorang tetangga bernama Ruli mendatangi rumah korban. Ruli ini berencana untuk menagih iuran air pada nenek Bida. Setibanya di rumah korban, Ruli mengetuk-ngetuk pintu rumah korban dengan kondisi pintu terbuka sedikit dan kondisi sepi. Bukan hanya mengetuk-ngetuk pintu saja, Ruli pun memanggil nenek Bida, namun tidak ada respon. Yang pada akhirnya Ruli memutuskan untuk masuk ke dalam rumah korban. Di saat Ruli sedang mencari keberadaan pemilik rumah, dia pun dikejutkan ketika melihat nenek Bida dan cucunya yaitu Yeti tergeletak bersimbah darah dan tidak bernyawa di dalam kamarnya. Di dalam kamar, nenek Bida ditemukan tergeletak di lantai kamarnya dan Yeti cucunya berada di atas kasur dengan diselimuti selembar kain. Mendapati temuan tersebut, sontak saja Ruli segera keluar rumah dan memberitahukannya pada warga sekitaran yang segera dilaporkan pada perangkat desa. Penemuan itu pun diteruskan pada pihak kepolisian setempat. Bukan hanya dua jasad korban saja yang ditemukan, ternyata motor milik korban pun turut hilang dalam peristiwa pembunuhan itu. Tidak berselang lama dari pelaporan, pihak kepolisian tiba di lokasi kejadian dan segera melakukan olah TKP di rumah korban. Setelahnya, jasad korban pun segera dievakuasi dibawa menuju ke rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, kedua tubuh korban mendapatkan luka sayatan pada bagian lehernya. Selain itu, terdapat luka-luka lebam pada tubuh korban. Beberapa luka dari tubuh Yeti menunjukkan jika pada saat kejadian tersebut Yeti sempat melakukan perlawanan. Ditambah lagi, polisi juga menemukan adanya cairan pria menempel pada tubuh korban Yeti. Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap kasus pembunuhan ini. Kasus ini membuat gempar warga yang mempertanyakan siapa pelaku pembunuhan sadis tersebut. Di tengah-tengah penyelidikan polisi, tepatnya hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 pada jam 10 pagi, polisi mendapatkan laporan dari warga yang menemukan sebuah motor di salah satu perumahan kosong kawasan Seranjang, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Tanjung Kemuning. Pada saat dicek, ternyata motor tersebut adalah milik korban yang telah hilang pada saat terjadinya pembunuhan. Motor itu tipe Honda Beat nomor polisi B4741 FTN, dan motor milik korban segera dibawa menuju ke kantor polisi sebagai barang bukti atas kasus pembunuhan itu. Seiring berjalannya waktu, tepatnya 2 minggu setelah kejadian, pihak kepolisian belum berhasil mengungkap siapakah pelaku pembunuhan ini. Hal itu pun membuat Herman, salah satu anggota keluarga dari korban, yang mengeluh tentang kinerja dari pihak kepolisian. Herman mengatakan
kami sangat menyesalkan Polres Kaur karena sudah ada 2 minggu lebih sejak kejadian pembunuhan keluarga kami, pelaku belum juga tertangkap. Sampaikan kepada masyarakat, khususnya pihak keluarga, bahwa pihak kepolisian Polres Kaur dalam pelaksanaan penyelidikan untuk mencari tersangka dan saksi-saksi yang lain. Untuk target tersangka sudah kami kantongi, kami hanya butuh waktu untuk mengetahui keberadaannya tersangka tersebut dan kita dalam melaksanakan penyelidikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita laksanakan penangkapan dan kami mohon doa dari pihak keluarga agar kasus ini cepat diselesaikan. Namun pada sisi pihak kepolisian, ternyata pengejaran pelaku pembunuhan ini membutuhkan usaha yang cukup memakan waktu. Bahkan setelah polisi mendapatkan bukti dari hasil penyelidikan, pihak kepolisian pun telah berhasil mengidentifikasi sosok dari pelaku. Polisi dibuat kesal oleh pelaku pembunuhan ini. Pelaku pembunuhan ini bernama Fahmi, berusia 18 tahun, merupakan warga desa Penandingan, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur. Terduga pelaku Fahmi merupakan seorang siswi SMA negeri di Bengkulu. Dan ketika rumah pelaku didatangi oleh polisi, ternyata Fahmi beserta dengan orang tuanya tidak ditemukan di rumah. Menurut kesaksian tetangga, pelaku dan keluarganya sudah meninggalkan rumah sejak seminggu yang lalu atau seminggu setelah pembunuhan terjadi. Pihak kepolisian yang telah mendapatkan informasi jika pelaku bersama dengan keluarganya telah pergi ke Curug Rejang Lebong ke rumah kakek dari ibu dari pelaku. Diduga pelaku dan kedua orang tuanya melarikan diri ke sana, yang pada akhirnya polisi meluncur ke alamat kakek dari pelaku dan tiba di Curug pada tanggal 3 Januari 2025. Pada saat dilakukan penyergapan, pelaku yang mengetahui hal tersebut, dia pun langsung melarikan diri dengan cara terjun ke jurang, yang membuat polisi kehilangan jejaknya. Polisi berusaha melakukan pencarian keberadaannya yang diketahui jika pelaku ini selalu berpindah-pindah tempat. Hingga pada akhirnya hari Senin tanggal 6 Januari 2025, pelarian dari pelaku pun terhenti saat polisi berhasil menangkap pelaku di Bengkulu. Dikarenakan pelaku mencoba melarikan diri, pihak kepolisian pun memberikan hadiah timah panas pada kaki pelaku. Pelaku pun segera dibawa menuju Polres Kaur dan segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat warga mengetahui jika Fahmi telah ditangkap, warga yang kesal atas perbuatan dari pelaku ini berkumpul dan mendatangi rumah dari pelaku pada hari Selasa tanggal 7 pagi. Puluhan warga melakukan perusakan dikarenakan warga merasa marah dengan sikap dari pelaku. Lanjut lagi sini. Selain Fahmi, pihak kepolisian pun telah berhasil menangkap satu orang pelaku berinisial D. Namun siapakah dia? Polisi belum mempublikasikannya. Pada pemeriksaan awal, pelaku mengaku jika motif dari pembunuhan itu dikarenakan pelaku ingin menguasai motor milik korban. Dia mengakui pada saat pembunuhan itu terjadi, pelaku Fahmi dalam kondisi mabuk akibat mengkonsumsi narkoboy. Setelah ditelusuri, Fahmi ini kecanduan pil tersebut hingga membuat dirinya berani melakukan pencurian dengan tujuan untuk berfoya-foya dan membeli pil narkoboy. Jika melihat dari background orang tuanya, keluarga dari Fahmi ini terbilang memiliki ekonomi yang cukup baik. Kedua orang tua dari Fahri ini berinisial UJ dan YE. Mereka berdua dianggap sebagai petani cabai yang cukup sukses karena berhasil membangun rumah yang sangat besar dari hasil usaha tani mereka. Namun Fahri anaknya memiliki tabiat buruk, yaitu suka mencuri. Hingga kebiasaannya pun semakin menjadi dan nekat melakukan pembunuhan. Bahkan ternyata sebelum terjadinya pembunuhan ini, Fahri sempat terlibat kasus pencurian. Namun kasus pencuriannya itu diselesaikan secara kekeluargaan bersama dengan korbannya.
Berdasarkan dari hasil interogasi, jika pada jam dini hari tanggal 20 Desember 2024, pelaku ini mendatangi rumah korban lalu mencongkel jendela untuk masuk ke dalam rumah korban. Saat sudah berada di dalam rumah korban ini, pelaku pun berusaha untuk mencuri motor milik korban. Pada saat itu, aksinya diketahui oleh korban Yeti. Akhirnya, pelaku nekat membunuh korban Yeti dengan menyayat lehernya dan menghantamkan sajam ke tubuh korban secara bertubi-tubi. Setelah itu, pelaku ini beralih menyayat leher Nenek Bida yang pada saat itu Nenek Bida dalam kondisi sakit stroke. Setelah membunuh kedua korban dan memastikan mereka sudah tidak bernyawa, lalu pelaku kabur dengan membawa kendaraan sepeda motor milik korban. Setelah pelaku ini berhasil tertangkap dan kronologi sudah di tangan polisi, keluarga dari korban menunggu preskon yang akan digelar oleh polisi. Namun saat ditanyakan kepada pihak kepolisian, polisi mengatakan jika ada dugaan masih ada pelaku lainnya dalam kasus tersebut. Hal itulah yang menjadikan preskon sengaja ditunda oleh polisi. Hingga pada saat ini, preskon belum dapat digelar oleh polisi. Kronologi pada pembunuhan dan apakah masih ada yang terlibat, hingga kini polisi belum mempublikasikannya. Dan polisi hanya mengatakan sedang mendalami kasusnya lantaran masih banyak yang terlibat pada kasus ini. Pada kasus ini, kedua korban murni dizolimi oleh pelaku pembunuhan. Semoga saja kedua korban ini diampuni segala dosanya dan mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?